Halo Sobat Pelosok Desa. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya dan keanekaragaman etnis yang luar biasa. Namun, di tengah kemajuan zaman, masih ada kelompok masyarakat yang memilih hidup dalam kesederhanaan dan menjauh dari dunia modern. Salah satu suku unik yang menarik perhatian adalah suku Baduy. Suku yang mendiami wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Suku ini dikenal karena mempertahankan tradisi leluhur mereka dan menolak modernisasi, yang membuat mereka menjadi simbol kehidupan sederhana dan harmoni dengan alam. Dari mitos hingga sejarah, asal-usul suku Baduy masih menjadi misteri yang memikat. Ada yang berasumsi bahwa asal-usul suku Baduy dikaitkan dengan kerajaan Pajajaran, Nabi Adam, dan Batara Cikal. Kata warga masyarakat setempat bahwa dahulu kala suku Baduy adalah keturunan dari warga kerajaan Pajajaran yang mengasingkan diri ke pegunungan Kendeng. Ada juga yang bilang suku Baduy keturunan dari Batara Cikal, salah satu dewa yang diutus ke bumi. Dan ada yang bilang juga suku Baduy adalah keturunan dari Nabi Adam yang diyakini sebagai nenek moyang pertama mereka. Bagi kalian yang tahu asal-usulnya suku Baduy, silakan tulis di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain pada tahu. Terlepas dari kepercayaan itu, bahwa lebih dari sekadar legenda, nilai-nilai hidup suku Baduy tercermin dari cara mereka bertahan. Suku Baduy hidup dengan bercocok tanam dan mempertahankan kesederhanaan, ketulusan, dan ketaatan pada titah leluhur. Dan mereka juga memiliki kepercayaan sendiri, yaitu Sunda Wiwitan. Sobat Pelosok Desa, apa jadinya jika satu suku terbagi dua oleh cara hidup dan aturan adat? Berikut suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama. 1. Suku Baduy Dalam. Di balik heningnya pegunungan, ada kehidupan tanpa listrik, kendaraan, bahkan alas kaki. Baduy Dalam adalah kelompok yang sangat taat memegang adat. Mereka tidak menggunakan teknologi modern seperti listrik atau alat transportasi. Bahkan, mereka tidak memakai alas kaki, baik saat berjalan jauh maupun saat berada di rumah. Wilayah Baduy Dalam mencakup 3 desa utama, yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Di desa ini, aturan adat sangat ketat, termasuk larangan menggunakan bahan kimia dalam bertani, larangan memotret, serta larangan menggunakan kendaraan. 2. Suku Baduy Luar. Di batas budaya dan kemajuan, Baduy Luar menjadi jembatan antara dua dunia. Berbeda dengan Baduy Dalam, kelompok Baduy Luar lebih terbuka terhadap pengaruh luar, meskipun masih memegang adat istiadat. Mereka sudah menggunakan beberapa teknologi sederhana, seperti lampu minyak atau sepeda. Bagi suku Baduy, hidup bukan hanya bertahan, tetapi menjaga harmoni dengan alam. Suku Baduy mempraktikkan kepercayaan Sunda Wiwitan, sebuah ajaran yang mengedepankan harmoni antara manusia dan alam. Dalam tradisi mereka, Gunung Kendeng dianggap sebagai tempat suci. Mereka percaya bahwa menjaga keseimbangan alam adalah kewajiban utama manusia. Larangan-larangan adat mereka bukan sekadar aturan, tapi wujud kecintaan pada bumi. Adat istiadat mereka melarang berbagai hal yang dianggap bisa merusak keseimbangan tersebut, seperti menebang pohon sembarangan atau membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, kawasan tempat tinggal mereka masih asri dan hijau. Dari luar tampak sederhana, tapi rumah suku Baduy menyimpan filosofi mendalam. Suku Baduy, suku asli masyarakat Banten yang memiliki rumah adat bernama Sulah Nyanda. Rumah ini terletak di dalam pegunungan, dan suku Baduy mendiami rumah adat yang terbuat dari kayu dan bambu ini. Bangunan rumah panggung dalam tataran mengelompok dan diatur sedemikian rupa sehingga kumpulan rumah terletak di tengah. Bahan bangunan menggunakan semua bahan dari alam. Suku Baduy juga selalu membangun rumahnya menghadap ke utara atau selatan. Hal ini dilakukan agar rumah mereka dapat sepenuhnya terkena sinar matahari. Di setiap sudut rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga cermin kebersamaan dan keteraturan. Rumah-rumah umumnya dibangun bersaf berhadap-hadapan dengan jarak antar rumah kira-kira 2-3 meter. Walaupun rumahnya tanpa jendela, sinar matahari dan udara luar dapat masuk melalui celah-celah dinding. Sementara itu, di bagian pinggir luar didirikan saung lisung atau tempat menumbuk padi, tampian, atau tempat mandi.
dan di bagian yang lebih keluar lagi adalah bangunan leuwit atau lumbung padi milik keluarga-keluarga tersebut. Di tengah permukiman biasanya terdapat lahan kosong berupa lapangan atau halaman rumah. Area itu berfungsi sebagai tempat bermain anak-anak atau menjemur benang, pakaian, dan aktivitas lainnya. Identitas suku Baduy begitu kuat, bahkan tercermin dari warna dan bentuk pakaian mereka. Ciri khas lain dari suku Baduy adalah pakaian tradisional mereka. Baduy dalam mengenakan pakaian putih yang melambangkan kesucian dan kesederhanaan serta ikat kepala putih. Dan Baduy luar mengenakan pakaian hitam dengan ikat kepala biru bermotif. Pakaian mereka dibuat secara tradisional dari kapas yang dipintal dan dijahit sendiri. Ada satu momen dalam setahun yang memperlihatkan kehormatan suku Baduy pada pemerintah. Salah satu tradisi penting mereka adalah Seba Baduy, sebuah upacara tahunan di mana masyarakat Baduy berjalan kaki ke pusat pemerintahan Provinsi Banten untuk memberikan hasil bumi. Tradisi ini melambangkan hubungan harmonis antara suku Baduy dengan pemerintah. Saat dunia terus bergerak maju, bisakah tradisi tetap bertahan di tengah arus zaman? Itulah yang sering netizen pertanyakan dan bikin netizen penasaran. Walaupun mereka sangat menjaga adat, pengaruh modernisasi mulai dirasakan, terutama di sekitar wilayah Baduy luar. Ada tantangan dalam menjaga tradisi ini, terutama dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang untuk melihat keunikan mereka. Oleh karena itu, masyarakat Baduy dan pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara melestarikan adat dan membuka diri terhadap dunia luar. Di tengah perubahan, suku Baduy mengajarkan kita nilai paling mendasar, yaitu kembali ke alam dan jati diri. Suku Baduy adalah cerminan dari kebijaksanaan lokal yang mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam dan mempertahankan identitas budaya di tengah dunia yang terus berubah. Keunikan dan kesederhanaan mereka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih menghargai budaya dan alam sekitar. Gimana Sobat Pelosok Desa, apakah kalian sudah tahu mengenai kehidupan di suku Baduy? Ataukah kalian ingin mengikuti jejak mereka? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.